check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil, itu kan yang melapor itu punya hak, ya. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami, kan tinggal itu aja. Nah, bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahayan. Itu dilaporkan ke polisi karena nyebut Daplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Ferdinand Hutahayan, ada Rusdi Kamri, itu dilaporkan ke polisi. Melaporkan, berhak untuk melaporkan hal-hal yang mengganggu hak azazi saya dan keluarga. Tapi ini sudah keputusan bersama atau bagaimana? Saya yang maksud. Atas sepengetahuan dan seizin. Oh iya. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan mengaku menghargai pelaporan terhadap dirinya oleh anak mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia akan kooperatif jika nantinya dirinya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Balasan telak Mahfud MD ke JK terkait cara mengkritik tanpa dipanggil polisi. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Mau cara paling mudah, diharap saja di rumah. Tidak usah keluar, tidak usah bicara. Jawaban yang konyol cocok untuk pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol yang ditanyakan oleh seorang mantan wapres lucu dan ironis. Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi terkait cara mengkritisi pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Menurutnya pelaporan itu menjadi hak dari warga negara dan tidak bisa dihalangi pemerintah. Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil, kata Mahfud MD, itu kan yang melapor punya hak. Kemudian polisi juga punya kewajiban kalau ada laporan didalami, demikian katanya. Sejak zaman Pak JK aktif di Wapres, masih menjadi Wapres, kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema, kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar, demikian katanya. Dia mengingatkan kembali bagaimana derasnya kritikan pada era Jokowi JK di mana saat itu dikenal dengan sebutan Saracen maupun Muslim Cyber Army. Mahfud meyakini kepada JK kalau pada saat itu pula pemerintah merasa bimbang karena takut salah langkah ketika harus menghadapi para pengkritik. Silakan kritik karena pemerintah yang sehat, pemerintahan yang demokratis yang saat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh karena itu Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan, demikian katanya. Kita semua sudah tahu kita bisa melaporkan kasus yang dialami orang lain. Misalnya pemerintah menjadi korban hoaks dan fitnah, bisa saja pelaku dilaporkan oleh orang lain. Meskipun pemerintah tidak melaporkan, polisi tetap harus memproses laporan itu meski dari pihak lain. Contoh paling dekat, Abu Janda dilaporkan oleh orang lain karena dugaan menghina Natalius Pigai. Mereka berdua yang berseteru, tapi orang lain yang ikut campur tangan dan melaporkannya. Paham? Maka saya katakan, jika tidak mungkin tidak paham caranya mengkritik yang benar. 2 kali jadi wapres 10 tahun masa tidak tahu, kan aneh. Tetapi kita anggap saja mungkin ada yang sedang membuatnya risau sehingga ikut bersuara di tengah isu-isu yang menghangat. Mirip dengan mantan presiden sebelah yang kalau sedang prihatin pasti turun gunung dan bikin pidato. Kita kembali lagi, selama ini Jokowi sering menjadi objek sasaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dan ancaman. Sudah tidak terhitung banyaknya. Pertanyaannya, apakah Jokowi pernah secara langsung melaporkan mereka? Sejauh yang saya tahu sih tidak pernah. Yang melapor adalah pendukung relawan ataupun netizen. Ada postingan hoaks, fitnah, dan menghina.
diviralkan lalu dilaporkan dan pelaku ditangkap. Selama ini polanya selalu begitu. Bandingkan dengan mantan prihatin, saya sempat cek di Google, ternyata dia pernah melaporkan beberapa orang. Dia melaporkan langsung, sedangkan ada satu orang keluarganya yang melaporkan orang lain meski lucunya namanya tidak pernah disebutkan. Lucu toh? Mereka teriak rezim anti kritik padahal mereka sendiri pernah melaporkan orang lain. Mereka yang lebih berperan dan tak tahan kritik atau hujatan. Harusnya kita yang tanya kepada mereka, bagaimana caranya menyentil mereka tanpa dilaporkan ke polisi. Justru lebih berbahaya menyenggol mereka, karena terbukti pernah melaporkan orang lain. Namanya juga munafik, memang sulit adu debat dengan mereka. Pura-pura bijak dan playing victim, tetapi sejatinya perilakunya lebih buruk. Tetapi saya anggap ini bukan masalah serius yang perlu dikhawatirkan. Tidak akan ada demo soal ini karena komplotan demo sudah diberangus, logistik sudah dihadang. Ini isu ringan yang tidak perlu diladeni dengan serius. Rakyat yang cerdas pasti sudah bisa membedakan mana ucapan logis dan mana ucapan yang mengandung tujuan politis. Di sisi lain, pemerintah juga sering menjadi sasaran kritik salah alamat. Toh orangnya tidak dilaporkan dan aman-aman saja. Bahkan ada sebar berita bohong, lalu minta maaf dan selesai. Kalaupun dilaporkan tidak diproses juga. Banyak contohnya. Hanya saja yang dilaporkan kebanyakan adalah yang sudah meresahkan dan tidak bisa ditolerir. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang
Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode